Hari ini kepulangan mereka Randy selalu siaga menjaga Carla. Mulai dari semua belanja mereka dan barang bawaan mereka, Randy membantu Carla. Dia tak membiarkan istrinya sendiri mengerjakan semuanya, dan di bandara Randy selalu menggenggam tangan Carla. Dia sangat hati-hati menjaga Carla. "Kalau capek tiduran saja," ujar Randy saat mereka sudah di dalam pesawat. Carla hanya mengangguk pelan, tapi matanya enggan terpejam, membuat Randy menarik kepala Carla untuk bersandar di bahunya. Sambil mengusap lembut kepala Carla, Randy menatap ke arah langit yang cerah di luar sana. Semalam Randy berpikir akan menjalani hidup bersama Carla. Dia sudah jatuh hati para perempuan ini. Dia akan memutuskan untuk berpisah dari Bianca dan meminta Carla menjadi istri selamanya untuk dirinya, tapi Randy sengaja menunggu momen yang tepat agar Carla bisa merasakan kalau dirinya benar-benar jatuh cinta pada Carla. Untuk itu Randy mulai merubah perlakuannya pada Carla lewat perhatian yang dia tunjukkan. Randy berpikir jika dia bersama Bianca pasti akan selalu diwarnai keributan karena sifat keras kepala Bianca yang selalu ingin dituruti kemauannya, sedangkan Randy juga keras. Bianca ingin menjadi wanita karir, wanita hebat, sedangkan Randy butuh istri yang di rumah yang sepenuhnya mengurus dirinya dan anak-anaknya kelak. Untuk masalah anak di perut Carla, dia akan menyayangi anak itu seperti anaknya sendiri. Untuk itu dia mulai menjaganya. Kehidupan Carla dulu, Randy tidak mau tahu. Yang jelas dia akan menutup luka hati Carla dengan rasa cintanya. Randy menatap perempuan di sampingnya ini sedang tertidur pulas. Dikecupnya kening Carla berkali-kali membuat siapa saja yang melihat menjadi iri. Mereka bisa merasakan tulusnya cinta dokter tampan ini pada sang istri. "Mas, maaf jika aku selama ini mengecewakanmu, tapi aku minta satu kesempatan kedua, Mas. Mohon, Mama Dina. Aku bisa membantumu tapi tidak untuk kembali, Din. Aku sudah menutup semua rasa padamu," ujar Ayah Bahtiar tegas. "Mas, aku akan berubah. Aku janji." "Terlambat. Kenapa aku tidak mendengar kata-kata itu saat kita masih bersama?" "Mas Hicks. Aku janji Mas akan memperbaiki semuanya," isak Mama Dina. "Aku akan mintakan satu rumah pada Ben untukmu. Meskipun kecil tapi bisa untuk tempat kamu berteduh daripada di bawah kolong jembatan. Tapi ini terakhir kalinya aku membantumu. Anggap saja harta gono gini dari pernikahan kita dulu. Jika rumah yang kita tempati dulu yang kau minta itu rumah Nia, hak Nia bukan diriku," jelas Ayah Bahtiar. "Aku tidak butuh semua itu, Mas. Aku hanya butuh kamu. Kita kembali lagi seperti dulu. Maaf. Sekali lagi maaf. Aku tidak bisa membantumu saja sudah syukur karena Nia akan marah padaku. Aku pun juga tak memiliki rasa apapun padamu kecuali rasa kasihan," ucap Ayah Bahtiar lagi membuat Mama Dina terdiam. Memang dia dulu jahat, tapi kini hidupnya sangat memprihatinkan. Tidur di bawah kolong jembatan dan mengemis pekerjaan yang bisa dia lakukan untuk menyambung hidup. "Mas,
Pekik Mama Dina saat Ayah Bahtiar pergi tapi tak dihiraukan Ayah Bahtiar. Ayah Bahtiar tak sengaja bertemu dengan Mama Dina saat dia keluar dari sebuah toko. Dan Mama Dina sedang mengemis di sana hingga dia tidak bisa lari lagi saat sudah bertemu muka. Mas Randy nggak bisa didiamkan begini. Makin hari dia makin cuek sama aku. Apa yang terjadi padanya? Gumam Bianca karena sudah beberapa hari dia menghubungi Randy tapi diabaikan oleh kekasihnya ini. Aku harus pulang ke Indonesia dulu untuk bertemu kamu, Mas. Apa kamu marah sama aku karena aku tidak pulang liburan kali ini? Tapi aku benar-benar masih sibuk, Masmu. Lanjutnya berpikir sendiri. Pilihan yang sulit, aku tidak bisa meninggalkan studiku ini, cita-citaku, Mas. Tapi kenapa kamu malah begini? Bukannya kamu juga dukung aku pergi ke Singapura waktu itu meskipun terpaksa, ujarnya lagi kesal. Sayang. Bangun, bisik Randy saat mereka sudah sampai di depan rumah. Mas, sudah sampai? Tanya Carla yang baru terbangun dari tidurnya sambil beberapa kali menguap. Ayo turun, ajak Randy. Carla beranjak pelan menggeser tubuhnya. Bobot tubuhnya kini memang sedikit besar daripada kehamilan pertamanya dulu karena Carla selalu membatasi makanannya. Kalau sekarang Randy justru memperbolehkan Carla makan apapun itu selagi bergizi dan tidak membahayakan untuk janinnya. Pelan-pelan ya, Mas, barangnya. Biar nanti Bibik dan Satpam yang membawakannya. Sahut Randy yang terus menuntun Carla ke dalam rumah. Mana Mama Big? Tanya Carla yang lupa kalau sang mertua sudah pulang ke Surabaya. Kamu lupa Mama sudah pulang. Jawab Randy mengingatkan. Astaga. Ya sepi deh, nggak ada Mama. Ujar Carla dengan raut wajah kecewa meski dulunya mereka sering cekcok tapi belakang Mama Randy yang sangat perhatian pada Carla sudah seperti mertua sendiri, bahkan dia yang membuat Carla dan Randy menikah. Kepergiannya akankah membuat sandiwara mereka berakhir, pikir Carla. Karena kedatangan beliaulah sandiwara itu dimulai. Kapan-kapan kita yang ke Surabaya lihat Mama ya, ajak Randy dan diangguki Carla. Terus oleh-oleh buat Mama gimana Mas? Saat kamu melahirkan pasti Mama ke sini. Udah basi lah Mas. Ya tunggu saja sayang. Ayo istirahat dulu. Ajak Randy lagi menuntun Carla masuk ke dalam kamar mereka. Sayang, mandi dulu setelah itu makan. Dari pesawat tadi kamu tidak mau makan. Mungkin aku mabuk udara Mas. Terasa kembung. Mandi dulu pakai air hangat, nanti aku gosok dengan minyak angin tubuhnya. Ucap Randy membuat Carla terdiam. Jika Randy ingin membantunya menggosok tubuh, otomatis Randy bisa melihat semuanya. Kalau sebatas perut memang Randy sering lihat bahkan cium, tapi untuk yang lain belum pernah. Carla tidak bisa membayangkan kalau Randy melihat semuanya bisa-bisa. Tolol. Apa yang sedang aku pikirkan? Batin Carla menggelengkan kepalanya pelan. Mandi saja dulu, lihat nanti. Lanjutnya masuk ke kamar mandi.
Berendam di bathtub dengan air hangat sepertinya akan segar, pikir Carla, karena memang sudah lama tidak dia lakukan. 20 menit berlalu, Carla belum juga keluar dari kamar mandi. Seperti biasa, Randy akan panik jika sang istri terlalu lama di kamar mandi. "Sayang," panggil Randy, tapi tak ada jawaban. "Lah, Carla." Tok, tok. Randy mengetuk pintu tapi tak juga ada jawaban dari dalam, membuatnya panik. "Carla, kamu masih di dalam, sayang?" Panggilnya lagi tapi tetap tak ada jawaban, membuat Randy bingung. Dia mondar-mandir mencari kunci cadangan karena Carla mengunci pintunya dari dalam. Sedikit sulit karena ada kunci di dalam sana, membuat Randy terus berusaha keras. "Carla." Randy terus memanggil agar Carla menjawab tapi tetap saja diam, dan akhirnya pintu terbuka menampilkan pemandangan Carla berendam di bathtub dengan mata terpejam. Awalnya Randy berpikir Carla pingsan, tapi sepertinya tidak, Carla sedang tertidur pulas. "Benar-benar membuatku gila perempuan ini," gumam Randy menghela nafas lega. Dia yang melihat Carla tertidur dengan keadaan bugil sangat menguji imannya. Randy segera membilas tubuh Carla dan membalutnya dengan handuk, lalu menggendong dan membaringkannya di ranjang. Efek kelelahan membuat mata Carla enggan terbuka. Carla merasakan sedang di alam mimpi. Randy sedang memeluk dan menciumnya, membuatnya tak mau membuka mata, takut jika mimpi indahnya itu segera berakhir. Randy memakaikan daster di tubuh sang istri dan menutupi Carla dengan selimut, lalu mencium pipi perempuan cantik ini. Dia sengaja membiarkan Carla tertidur dulu. Seminggu di negeri orang mungkin membuat Carla benar-benar lelah dan butuh istirahat. Carla terbangun dengan merentangkan kedua tangannya. Tidurnya sangat nyenyak sekali, tapi tiba-tiba Carla tersadar dia sudah di atas ranjang. "Astaga, kenapa bisa di sini?" batin Carla melihat dirinya tertutup selimut. "Baju ini. Astaga," pekiknya, "pasti ini semua dipakaikan oleh Randy." Carla meraba bagian sensitifnya yang memang tidak mengenakan apapun. Randy sudah tidak kuat untuk memakainya tadi, jadi dia memilih pergi. "Mas Randy," gumam Carla menutup mulutnya. Dia segera bangkit dan ke lemari untuk memakai pakaian dalamnya, lalu mencuci muka dan mencari Randy keluar kamar. Mas Randy," pekik Carla. "Mana Bapak Big?" tanyanya pada sang. "Tadi keluar, Bu. Katanya ke rumah sakit, tapi Bapak pesan kalau Ibu bangun diminta makan dulu. Terus minum susu hamilnya. Cemilan Ibu juga sudah disiapkan Bapak di kulkas," ujar sang bibi, membuat Carla menghembuskan nafas berat. Dia segera ke dapur. "Kenapa Mas Randy nggak bangunin aku dulu sebelum pergi?" gumam Carla pelan. Carla segera makan dan minum susu hamilnya, lalu ke ruang keluarga untuk menonton televisi di rumah yang sudah seminggu dia tinggalkan ini. Dia merasa nyaman di rumah ini. Entah kapan Carla akan meninggal semua kenyamanan ini. Carla memilih menonton televisi sambil tertidur.
Dia bosan di kamar sendiri mungkin karena sudah terbiasa seminggu ini segala aktivitas dikerjakan bersama Randy membuatnya ketergantungan bahkan untuk tidur pun Carla tidak mau sendiri lagi. Beli saja Mas. Tapi jangan terlalu besar. Yang sedang saja dia juga sendiri, ucap Nia. Iya. Nanti aku minta Siska membelikannya tapi hanya hak tunggu tidak untuk dijual sayang. Kamu tahu sendiri kan sayang kalau Mama Dina itu licik dan serakahnya nanti kalau dikasih hak milik justru dijual dan dia mendatangi ayah lagi untuk meminta rumah kembali. Jelas Ben. Aku juga berpikir juga demikian Mas. Belikan yang sewajarnya saja supaya dia tidak tidur di jalanan. Besok aku ingin menemui Carla terlebih dahulu. Kamu minta Bu Siska urus masalah rumah itu. Apa Siska sudah mengirimkan alamatnya? Sudah. Kemarin Roni juga sudah mengabari kalau Carla sudah pulang dari luar negeri. Aku harus segera bertemu Mas agar bisa memberikan kejelasan pada ayah apa yang terjadi sebenarnya. Kalau terus-menerus menebak tanpa pasti membuat kepalaku pusing. Iya sayang jangan sampai ayah terkena bujuk rayunya lagi. Ujar Ben yang sangat terlihat tidak menyukai Mama Dina. Sayang, kenapa malah tidur di sini? Tanya Randy mengusap perut Carla pelan. Sudah pulang Mas. Tanya Carla balik sambil menguap. Kenapa tidak di kamar kita? Aku takut sendiri. Aku Carla manja. Ya sudah yuk aku temani di kamar. Kamu sudah makan Mas? Sudah tadi di luar. Susunya sudah diminum sayang. Sudah. Vitaminnya. Sudah. Cemilan buahnya. Sudah Mas. Aku ngantuk nggak kuat lagi untuk makan. Iya maaf ayuk aku temani. Mau diusap perutnya sayang? Tanya Randy dan diangguki Carla pelan. Entah kenapa setiap melihat Randy, Carla ingin selalu dimanja dan anaknya pun di dalam sana sudah mulai mengerti jika belum dielus Randy akan berontak. Carla berbaring mendekat di dada Randy tapi dia mencium bau parfum lain. Bukan parfum Randy yang biasa Carla cium. Kamu dari mana Mas? Rumah sakit. Jawab Randy tapi Carla tak percaya begitu saja karena tidak biasanya Randy pulang ada bau parfum lain. Mandi dulu Mas. Bau kamu lain. Sindir Carla membuat Randy mencium bau tubuhnya sendiri. Bau apa sayang? Nggak ada bau aneh-aneh kok. Mandi dulu sana. Aku tidak suka. Ketus Carla. Daripada membuat mood ibu hamil ini makin memburuk Randy segera bangkit dan ke kamar mandi untuk membersihkan dirinya.